Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian, jemaah salat maghrib masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Melanjutkan materi kultum dari kitab karya Imam Al-Ghazali berkenaan dengan keutamaan jujur dan tingkatan-tingkatannya. Fadilatus sidqi wa darajatih, keutamaan jujur dan derajat-derajatnya. Jujur yang pertama adalah jujur lisan. Wajib bagi setiap muslim atau setiap hamba Allah untuk menjaga perkataannya. Janganlah dia mengatakan kecuali kejujuran. Nah, hendaknya juga menghindari sindiran atau singgungan. Karena singgungan itu kata para ulama fil ma'aridi manduhatun 'anil kidbi. Dalam sindiran atau dalam singgungan itu membuka ruang untuk berdusta. Kecuali sindiran itu dibutuhkan untuk memperbaiki keadaan. Contoh di sini diberikan contoh oleh Imam Ghazali wa fi ta'dibis sibyan, dan untuk mendidik anak-anak. Misalnya nih anak-anak, contoh anak saya aja itu kalau lagi lost control jajan itu biasanya es mulu, mulai dari pagi es, siang es, sore es dan seterusnya. Kemudian nggak bisa dibilangin, akhirnya pakai cerita kemarin itu di daerah Pondok ada anak dibawa ke rumah sakit, dibawa ambulan, terus Terus akhirnya apa? Itu kenapa? Karena panas. Ternyata setelah dicek sama dokter itu banyakkan jajan es. Mau kamu dibawakan kayak terus akhirnya geleng-geleng ke kepala. Ah, itu namanya sindiran. Itu ketika dibutuhkan untuk mendidik perempuan dan juga untuk mendidik perempuan. Nah, ini kalau perempuan-perempuan ini terserah masing-masing pribadi ini. Ini tergantung Mas Toto. Nah, masing-masing kan tahu salahnya itu seperti apa. Kemudian di sini diberikan penjelasan juga bahwa ketika ada sindiran membuka ruang untuk berdusta, kecuali pada hal-hal tertentu, artinya kita merahasiakan kejujuran kita. Di sini diberikan contoh sebagai berikut, yakni karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza tawajjaha ila safarin warra bi ghairihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak pergi warra bi ghairihi, menyembunyikan informasi perginya itu terhadap yang lain. Wadzalika kai la yantahil khabaru ilal a'da, agar kepergian Rasulullah itu informasinya tidak sampai kepada musuh sehingga musuh Islam itu bermaksud untuk menyerang atau mencelakakannya. Jadi ada hal-hal kapan kejujuran itu kita sembunyikan, bukan bohong, kita sembunyikan. Walaysa hadza minal kidbi, hal ini bukanlah termasuk berbohong fi syai'in terhadap sesuatu. Mau kemana Mas Toto? Ini ada perlu di sono. Padahal Mas Toto nggak tahu mau apa, ya kan? Ntar kalau jujur ada udang di balik rempeyek, rempeyeknya ketemu itu nanti. Nah, kemudian contoh lagi yang diperbolehkan untuk berbohong. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa bikadzab man aslaha baina itsnain faqala khairan aw nama khairan. Bukanlah termasuk orang berbohong atau berdusta orang yang mendamaikan antara dua orang. Jadi misalnya ada bersitegang dan lain sebagainya, jangan diem aja. Nah, kita harus berperan aktif untuk mendamaikan. Walaupun kadang-kadang kita harus nambahi perkataan atau mengurangi perkataan. Enggak seperti itu ceritanya kayak gini. Enggak, kemarin itu kayak gini. Sehingga akhirnya minimal pertikaian itu reda sehingga akhirnya damai. Hadisnya adalah saya sebutkan, laisa bikadzab man aslaha baina itsnaini faqala khairan aw nama khairan. Bukanlah termasuk berbohong orang yang mendamaikan antara dua orang atau dia berkata baik au nama khairan atau melebihkan kebaikan. Maka dari itu yang namanya misalnya nih antara hubungan istri dan mertua atau adik dan lain sebagainya, kita kadang-kadang di posisi mau bela sana nggak enak, bela sini nggak enak. Lalu bagaimana? Ya mau nggak mau kan harus mendamaikan dengan cara kata-kata, ya dikurangilah ditambahi. Yang penting terjadi perdamaian, jangan dibiarkan. Hadisnya ini terjadi, hadisnya disampaikan oleh Rasulullah, kenyataan kasus pasti ada. Nah, kemudian oleh Imam Al-Ghazali dilanjutkan, wa rukhisa fi nutqi ala wifqil maslahah fi thalathati mawadhi.
diberikan rukhsah dispensasi dalam hal ucapan, dalam arti menyampaikan sesuatu yang bukan pada kenyataannya untuk menolong kebaikan pada 3 hal. Apa saja? Insya Allah akan kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahi informasi tadi ada yang ketinggalan kunci di tempat wudhu bagi yang merasa ketinggalan nanti